Oke, udah direkam. Iya. Udah direkam. Oke. Iya. Di luar gak hujan ya? Hujan bro, hujan. Tai, nggak bisa balik. Iya bagus. Bisa. Enggak lah. Enggak maksudnya tunggu hujan reda. Bisa. Iya, tunggu hujan reda dulu aja. Bawa aja hujan. Jangan nanti sakit. Sekarang lagi corona. Jaga kesehatan, imunitas harus baik. Jangan hujan-hujanan nanti sakit. Jangan. Harus jaga kesehatan. Gitu. Iya. Nanti kita nggak bisa ketemu lagi. Anjir. Waduh. Sebel banget anjing. Ngeribet anjing. Sebel anjing. Aing ngomongnya aja udah bete banget kayak anjing apa ada. Tapi kita belum opening. Oh iya bener. Anjing enggak usah ada opening lah, opening juga kita begini aja. Kita mah ngobrol-ngobrol Langsung aja kayak biasa. tadi udah mulai gitu. Iya, udah mulai ya. Udah record. Ini kita ngobrol apa sih? Maksudnya mau buat apa? Kayaknya nyablak aja kayak ngomongin ya karena kita sekarang udah masuk umur 20 dan OTW 21 gitu di tahun 2021 ini gitu. Ya, kita emang udah mau masuk ke dunia pekerjaan, seharusnya udah mikirin ke sana lah. Iya. Karena emang udah umuran kita ke sana. Begitu, cuy. Iya sih, aduh, sekarang ya bingung juga cari kerja, masalahnya cari kerja sekarang tuh gak kayak dulu sih. Dulu mah modal ijazah S1. Wah, orang kaya nih. Iya. Calon orang kaya. Sekarang sekolah minimal S2 minimal. S1 tuh masih inilah apa biasa aja gitu. Walaupun sebenarnya ya lulusan SMA pun banyak nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah juga. Maksudnya ya kalau kata orang sih apa ya, lulusan kita SD, SMP, SMA itu lulus dari situ tuh cuman dapat ijazah doang. Nih coba nih, mana SD, SMP, SMA, ilmu apa yang mana inget? SD, TK Ya TK attitude lah, maksudnya TK SD attitude, tapi iya tidak semanjur di Jepang kalau kata aing attitude di Indonesia itu. Iya juga sih. Itulah. Jadi gini loh, kalau kata orang, di Indonesia tuh kan kalau di luar nih penjurusan tuh dari awal-awal. Kalau kayak di Jepang lah, attitude dulu sampai kelas berapa, nanti baru mereka dikasih mau kemana. Nanti kan kayak mereka tuh jam pelajarannya itu kalau setahu orang sorry lagi pilak aja. Setahu orang itu jam belajar di Jepang itu nggak banyak, maksudnya pulang tuh nggak sampai sore. Iya. Mereka pulang setengah hari, pulang sampai rumah tuh mereka bisa ada les piano lah, apapun yang mereka mau gitu. Jadi mereka fokus sama satu. Berarti di ini ya, diarahkannya ke hobi, maksudnya iya, apa yang maksudnya kita masih ada yang bisa dikembangkan. Iya gitu. Jadi ada yang itu TK atau apa? SD-nya pun kayak gitu kalau nggak salah. Jadi maksudnya emang mereka tuh nggak padat, nggak sampai sore. Ya maksudnya yang makan apa, ada yang sampai pulang malam, yaitu les di luar sekolah. Nah itu yang les itu yang bisa jadi fokus mereka. Jadi gini loh, kalau di mereka tuh fokus satu tapi jadi profesor, jadi apa yang namanya tuh, profesional di bidang itu. Sedangkan di Indonesia pengen bisa semua tapi nggak ada yang profesional. Jadi Indonesia mah gini lah, serba bisa tapi cuma bisa, bukan profesional. Bukan jago ya. Ya, serba bisa tapi bukan profesional. Kayak gitu. Iya sih. Ya dari TK. Kayaknya dari TK juga kita dididiknya gitu deh. Iya. Kayak kita harus kan ada pelajaran membaca tuh TK. Membaca ada. Terus ngitung juga ada. Terus kalau misalnya yang TK-nya apa itu? Yang apa sih? Islam itu ya, misalnya kan ada TK yang madrasah. Iya, madrasah. Kalau madrasah kan baca Iqro. Ya. Kalau udah orang baca sih, Iqro lagi. kalau orang ngelihat TK mah masih aman lah, karena kan tugasnya tuh bisa di rumah juga sama orang tua gitu. Sedangkan SD tuh kan ada IPA, IPS, dan kan orang tua kita juga kan kalau kita tanya baca di buku, berarti gak ada yang kesimpan dong. Iya. Nah berarti
kenapa makanya banyak anak yang orang yang lulusan SD, SMP mereka sukses? Karena setelah lulus SD, mereka fokus sama apa yang dia suka, apa yang dia mau. Iya, Misalkan dia mau jadi pengusaha, dia fokus di situ doang. Jadilah orang kaya, maksudnya ya iya. sukses, Sukses di bidang lah itu. di bidang itu. Ya kenapa mereka kayak gitu? Maksudnya karena fokusnya udah cuma satu nih. Gua harus bertahan hidup. Aing harus bertahan hidup. Gimana caranya? Ya mungkin usaha, fokus di usaha doang. Jadi ya maksudnya pasti ada tek-tek banget Iya, yang iya, iya, iya. jatuh bangunnya mah, tapi Mereka harus ambil resiko lah mereka ya. udah fokusnya di satu itu gitu. Skill Iya, mereka iya, tuh. iya. Sedangkan di Indonesia harus serba bisa. Serba bisa. Bisa doang, nggak profesional. Itu Ya sih kalau ini aja kan kayak zaman ya SD, SMP atau SMA juga, kalau misalnya satu mata kuliah. Kalau satu pelajaran yang jelek tapi ada satu mata kuliah mulu anjir. Satu kata kira kuliah. iya, satu pelajaran yang bagus, misalnya yang bagus ya, kayaknya kalau olahraga mah rata-rata bagus ya olahraga mah ya. Iya sih. Kayaknya yang bodoh juga kayaknya bagus ya olahraga mah. Kayaknya ada yang ditarik. Gak tahu gimana. Ya berarti ya misalnya yang satu matematika gitu, matematika jelek. Terus tapi IPA-nya bagus misalnya. Pasti kan kena marah atau enggak? Pasti Iya, ada bener. enggak? Pasti ada aja kayak satu guru yang kamu tuh bodoh. Ya. Kayak kamu Iya. tuh bodoh loh matematikanya. Paling kesel serius sama yang Kayak bukan. gara-gara matematikanya jelek, berarti dia pun bodoh dalam semua hal. Ya. Iya sih. Kayak Yang jadi seakan tuh kita tuh gak bisa yang gitu, gak jadi bisa fokus ngapa-ngapain lagi. utama, nggak tahu ya, mungkin Indonesia kali ya. Ya nggak tahu dan. Nggak tahu di luar juga ya, Nah, gimana. maksudnya itu yang jadi fokus utama bahwa orang itu pintar tuh dia jago matematik. Iya. Ngeselin nggak sih? Iya, itu kayak aneh aja. Terus orang ya nggak rata-rata sih, maksud ada aja orang tua yang kayak gini loh. Si anak tuh ya kurang jago lah di matematikanya. Iya. Terus dapat nilai jelek, tapi seninya bagus. Yang dilesin apa? Matematik. Nah, kalau yang orang dapat ya. Ya, contohnya orang pribadi nih ya, Iya, orang iya. pribadi. Orang itu dulu suka banget melukis. Ada beberapa karya orang di kamar, ada gambar. Ya, adalah beberapa. Iya. Orang tuh suka lukis. Tapi yang dilesin bukan itu. Bukan ke lukis itu. Karena emang orang di mata pelajaran yang lain tuh agak kurang. Tapi orang kalau seni, ayo orang suka. Iya. Tapi orang gak dilesin ke seni loh, maksudnya malah jadi yang jelek-jeleknya kayak matematika, IPA, biologi, yang kayak gitu-gitulah. Akhirnya seiring berjalannya waktu, biologi, IPA, matematika gak masuk. Yang seni ini Seni juga makin pudar skill aing di seni ini tuh. Jadi sayang lah, maksudnya kalau orang punya anak gitu, dilihat mana skill yang itu, ya udah itu yang di ini. Sekolah mah tetap tapi Iya, maksudnya tidak kita ngasih fokus lebih untuk apa yang dia suka gitu ya. Iya sih, Gitu. bagus sih gitu. Oh ya, dapat ini juga pernah dapat. Jadi jangan nyuruh anak sampai kita lihat senyum di muka dia. Ngerti nggak maksudnya? Apa? Jangan nyuruh anak sampai kita lihat senyum di muka dia. Jadi gini loh, tuh maksudnya tuh. Kita jangan nyuruh anak, kamu belajar ini coba. Tapi dianya lagi murung. Pasti nggak mau dong. Karena ya moodnya lagi jelek gitu. Iya. Tapi sedangkan kalau misalkan anaknya lagi senyum, happy sama kita, kamu coba kayaknya kalau kamu belajar ini kayaknya kamu bakal bagus nih. Oh iya siap. Jadi kita mainin mood dia gitu. Iya. Ya kita aja lagi bete disuruh-suruh gimana? Ya kan? Ya kan bener sih jatuhnya. Iya. Kalau misalnya lagi bete mah. Jadi kita lihat juga. Iya sih. Jadi begitu, di Indonesia tuh terlalu mengedepankan kamu bisa ini enggak? Bisa. Tapi enggak pro. Berat ini apa? Bentar, kita jadi ngomongin pendidikan. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa karena sih. ini dari pendidikan kan kita emang sekarang kerjaan. lagi pendidikan dulu. Nanti kan untuk ngomongin ke Iya. pekerjaan juga. Soalnya kan namanya kerja juga Harus ada harus pendidikan. ada pendidikan, maksudnya Basicnya. masa orang nggak Ya orang basicnya dari situ. emang basicnya dari situ, kita juga harus belajar. Tapi apakah yang kayak gitu ini masih sampai sekarang nggak sih yang kayak gitu, maksudnya? Apaan? Kayaknya udah berkurang juga nggak sih? Apaan? Ya Orang tua. orang tua
yang misalnya kayak gitu Maksain. kamu maksain kamu pokoknya Kayaknya sih masih ada aja. Ya, tapi berkurang tapi kali sudah nggak seperti dulu mungkin ya. Mungkin ya iya kita sih. berharap juga jangan ya, maksudnya open mind lah sekarang kita. Udah beda zaman udah beda Udah zaman udah beda. masalahnya kalau kayak gitu aja kapan kita bersaing sama Atau mungkin ada juga yang lain. orang tua yang dulu dia punya cita-cita itu nggak kesampaian, dilimpahin ke anaknya, kan itu wah beban parah buat anaknya. Iya mungkin iya bisa kayak kita aja lah mungkin kan kita bisa aja pengen punya hobi ini tapi ya dulunya belum disupport lah misalnya gitu. Tapi kita nanti kalau punya anak pengen banget nih kalau anak kita tuh punya hobi apa atau misalnya dia punya kelebihan apa kita support bener-bener support ya. Nah gitu. bentar sekarang ngomongin ke pekerjaannya ya udahlah kita mah ini ngobrolin kehidupan aja lah. Kehidupan aja lah. Gini loh, tadi kan ngomong nyinggung soal anak nih. Kalau Maneh punya anak, treatment Maneh mau gimana? Anjay. Ayo lah Anjay. Anjir, treatment Maneh cewek aja kakak ada. Ayo udah. Maksudnya gini loh. Kan Maneh sekarang merasakan jadi sebagai anak ya. Iya. Nah, kalau Maneh sebagai anak pengen diperlakukan seperti apa sih? Ya berarti nanti Maneh harus memperlakukan itu ke anak Maneh. Ya. Maneh mau memperlakukan anak Maneh kayak gimana? Kalau aing sih gini. Dari segi apa dulu nih? Segi pendidikan mungkin ya. Bahkan kita pendidikan ya, maksudnya pendidikan, attitude ya pendidikan lah. Pendidikan aja ya. Dari kecil mau gimana? Misalkan TK kecil langsung PAUD aja udah gimana? Kalau aing sih pokoknya misalnya PAUD 4 tahun ya, 4 tahun. Iya, 4 tahunan. PAUD sih ya sekolah mah sekolah aja, maksudnya ya sekolah gitu. Tapi orang juga bakal ngelihat dulu kayak ini anak kemampuannya sampai mana. Kemampuannya apakah kan orang kayak bisa baca pun kan ada masing-masing umurnya kan. Yeah. Orang baru bisa jalan ada yang baru 2 tahun baru bisa jalan kayak gitu. Nah, palingan PAUD dulu biasa. Cuman di mana misalnya amit-amit sih, misalnya mau SD tapi masih belum bisa baca nih. Kayaknya SD-nya agak di skip dulu, misalnya skip setahun. Oh iya. Skip setahun biar nggak stres anaknya di SD. Matengin dulu sengaja bisa baca dulu gitu. Soalnya kalau udah SD kan banyak lah pelajarannya gitu. Minimal bisa baca gitu. Bisa baca. Kalau udah bisa baca, udah apa baru sekolah SD. Nah, di SD pun ya udah mulai gede. Kalau misalnya pelajarannya udah banyak kan, SD udah mulai banyak pelajarannya dilihat nih nilainya yang paling bagus yang mana. Nah, yang paling bagus ini bisa nih dimatengin, maksudnya bisa dimatengin. Nah, yang jeleknya itu seenggaknya rata-rata aja. Ya benar. Seenggaknya rata-rata. Maksudnya biar si anak tuh nggak pas masuk SD nggak merasa, kok teman-teman aku udah pada gini. Jadi maksudnya nggak jatuh minder gitu anaknya. Iya, pokoknya di mana nanti si anak misalnya ya mungkin ibu atau gimana satu pelajaran yang jelek ya kita pasti support, misalnya jadi orang tua gitu ya harus support gitu. Sok matengin yang bagusnya, yang jeleknya rata-rata aja. Yang penting lu naik kelas segala. Iya. Segala. Soalnya gini, susah juga tidak dapat dipungkiri juga sekolah sekarang mungkin nggak tahu nanti, kalau sekarang sih ada pelajaran jelek aja misalnya itu bisa nggak naik. Iya kan, kita sebagai orang tua mungkin bisa memaklumi gitu kan. Mungkin kalau kan, kita punya duit lebih mungkin kita bakal homeschooling aja ya. Jadi kita bakal bisa lebih ngefokusin apa yang anak kita mau, tapi pelajaran lain pun kita dapat dari homeschooling itu. Iya. Karena kan waktu di rumah lebih banyak kalau tapi orang kadang-kadang kurang setuju namanya homeschooling. Kenapa tuh? Oh, nggak punya teman. Iya, kasihan. Ini anak harus ditempa nih. Homeschooling tuh punya grupnya juga tau. Punya komunitasnya lagi. Tapi beda. Biasanya homeschooling tuh kayak misalnya orang yang nggak bisa bergaul. Orang nggak bisa bergaul. Nanti sama anak-anaknya yang nggak bisa gaul juga kan. Maksudnya yang gaul yang itu lagi. Orang yang pendiam. Jadi takutnya pas dimasukin ke dunia luar kaget. Nah, orang nggak mau. Ini anak nggak apa-apa dibully, nggak apa-apa orang. Ini anak dibully, disakitin. Maksudnya disakitin dalam arti kayak bukan disiksa, digebukin ya. Maksudnya mentalnya gitu. Mentalnya tetap harus kuat.
Tapi dia jangan sampai minder, jangan, ya minder sih gimana ya, ya minder maksudnya, Ya, jangan ya, ya. jangan lemah gitu maksudnya. Udah hantem aja nggak apa-apa sekolah, malah akhirnya usahain walaupun misalnya nanti orang punya duit banyak bisa sekolahin di swasta, orang nggak akan sekolahin swasta. Karena pergaulan swasta tuh kayak terlalu Beda walaupun katanya, sama-sama aja sih sebenarnya. enggak bro, Gimana coba? katanya ini aing pengalaman aing Ya, ya. dari cerita-cerita orang-orang, katanya tuh sebenarnya di swasta itu lebih keras. Emang gini loh, maksudnya kita masuk nih ke negeri nih, orang-orangnya bandel-bandel, Ya, tapi strata ekonomi kita tuh sama. bisa kebilang ada beberapa yang sama Iya, karena lebih murah. Negeri itu kan gitu-gitulah. iya. Sedangkan swasta udah mah mereka sama aja, ada yang bandel kan, Iya. kastanya kastanya tinggi juga gitu maksudnya. Terus mereka tuh ini mempertahankan akreditasi kan. Iya. Kalau soalnya kalau swasta mah dia bisa bangkrut, kalau negeri Iya. kan nggak bisa bangkrut. Jadi anak-anaknya nih harus dibener pinter. Nah kalau negeri mah kan lu mau bodoh out aja, gua mah nggak akan bangkrut gitu. Nggak akan bang. Jadi udah negeri nggak apa-apa, mau bodoh, ya bodoh sih seenggaknya yang tapi maksudnya seenggaknya naik, jangan ada yang skip lah. Yap. Naik aja santai. Sampai kelas 6 SMP nih agak bangsat kan karena Aing ngalamin juga. Gimana tuh? SMP tuh kayak merasa dewasa dirinya, tapi belum dewasa, masih kecil tuh gitu loh, masih anak SD lah gitu. Dulu tuh masih anak SD gitu kan, lu tuh merasa dewasa dirinya tapi belum gitu, kasar kata SIM aja belum anjing. SIM aja belum dapet aja, KTP belum bisa nakal, tapi emang Mimpi basah aja masih delay. nah itu mimpi basah aja masih, lu mimpi basah kemarin. iya keluar gak? Nah itu setengah cuy. Aja kan masih susah gitu. Kalau aing punya anak, satu hal yang bakal aing ajarin dulu, Apa? tanggung jawab Sama hal. diri sendiri ya. Iya, tapi caranya gini, kalau orang nge-treatmentnya gini. Misalkan anak orang umur 2 tahun kan, 2 tahun udah bisa ngobrol, udah tahu kesukaannya apa. Iya 2 tahun atau 3 tahun lah. Karena orang suka hewan, orang bakal suruh milih anak orang. Kamu mau melihara apa? Misalkan melihara kucing atau melihara kelinci misalkan. Ya udah, orang beliin, kasih tanggung jawab dia. Tapi sambil orang kayak misalkan kelinci harus makannya pagi sama sore nih. Tiap pagi sama sore orang kasih, nih sok kamu kasih makan. Tapi orang dari orangnya dulu yang, nih sok kamu kasih makan. Oh iya belajar tanggung jawab dari situ dulu. Nah nanti kan dia udah tanggung jawab sama ngasih makan itu, punya Iya, peliharaan, udah tanggung jawab sama peliharaan sendiri, udah bisa. Nanti di mana udah sekolah, Iya kamu suka, hobi kamu apa nih? Misalkan kamu suka berenang, oh ya udah, jadi dia udah tahu tanggung jawabnya. Oh, aku milih berenang, ya aku fokus berenang. jangan jadi nanti mandet di tengah-tengah gitu Iya, ya. karena bukan paksaan jatuhnya, karena Iya kita aku suka ini. ya udah skip. Ya udahlah. Aduh. Sampai mana? Tadi ada telepon. Tadi ada telepon. Ini di skip. Oh, Tadi Maneh ngurus anak yang apa hobi? oh iya. Ya kalau orang sih dari itu dulu, kalau karena orang suka binatang, ya kasih dulu dia tanggung jawab di ngurus binatang itu. Kalau dia udah bisa tanggung jawab sama itu binatang. Soalnya kenapa orang mikir binatang ya? Karena suka ini loh, suka iri lihat orang-orang di luar negeri gitu. Yang mereka sama binatang tuh mereka bukan peliharaan binatang tuh, tapi keluarga. Iya betul. Nah itu, ente iri sama mereka, orang-orang luar yang sama binatang tuh, wah, kayak udah family gitu.
keluarga gitu, keluarga. Nah itu pengen bikin kayak gitu keluarga orang ke depannya tuh. Nah udah bisa tanggung jawab sama binatang sama hewan itu, ya dia suruh milih kamu hobinya apa. Dan karena dia udah belajar tanggung jawab, jadi otomatis hobi dia bakal dia lakukan Oh iya. gitu. Jadi tanggung jawabnya udah aman, jadi udah bisa inilah konsekuensi, udah tahu konsekuensinya apa yang harus, kalau misalkan dia milih apa ya dia udah tahu konsekuensinya karena itu tanggung jawab dia gitu, gitu loh. Tapi mah mau misalnya anak mana, Pah, aku punya hobi. Apa hobi kamu? Papa, jamin gak hobi aku? Hobinya naon? Arsi. Insya Allah, jamin. Bener? Iya. Aku pengen jadi pembalap. Waduh. Nah kalau pembalap gimana ya? Kalau pembalap sih karena orang tipikal orang yang suka kebut. Ya orang juga Iya. orang berdasar dari orang yang pengen jadi pembalap. Karena ini gue pengen jadi pembalap gitu, tapi gak kesampean. Gak kesampean, gak diizinin lah ya. Iya, gak diizinin juga. Ya kalau orang sih kayak kalau misalkan orangnya mampu ya it's okay, ayo. Kalau misalnya enggak, mana nggak mampu untuk ya mencukupi hobi dia menjadi pembalap. kalau tidak mencukupi hobi dia sebagai pembalap, ya yang jelasin. Ya. Jelasin lah keluarga gimana. Iya. Maksudnya jadi orang pengen gini loh. Orang kalau ada apa-apa orang cerita ke anak. Terus kalau anak, misalkan anak pulang sekolah nih, gimana nih hari kamu di sekolah? Nanti anak cerita ke orang. Jadi anak terbuka sama orang pun terbuka sama anak. Iya. Jadi gitu, jadi bisa saling ngerti. Jadi kayak temen lah ya. Iya, makanya aing nggak mau nikah tua-tua amat. Ayo yang masih jomblo cewek Ya kayak gitu juga. bisa kontak ke email yang ada di bawah. Nanti saya sambungkan ke nomor WA-nya barangkali. Ya, maksudnya gini loh. Enggak sih sebenarnya mau kita pembawaan sama anak mah bukan tergantung usia gitu. Betul. Misalkan ada kan yang udah tua pun tapi dia masih sama anaknya masih gimana gitu. Iya, iya. Ya, tapi orang pengen kayak gitu aja. Jadi umur sama anak pun gak jauh beda. Jadi Jangan kaku lah sekali jadi gitu. dimana nongkrong sama anak juga masih nggak kayak jauh-jauh amat gitu umurnya. Iya, iya, iya. Masih ke gaul. Iya, masih bisa dibilang gaul lah. Gitu. Iya. Apa lagi kerja? Ya, kalau kerja kayaknya PNS enak. PNS ya ini buat sekarang. Tapi anjay. Dengan sekarang ada COVID bangsa. Ini masuknya iya bro, sekarang konten yang ada ngomong COVID ya. Itu suka ditandain nanti di situ jadi ada bukan watermarknya kayak Iya, lihat ini ini COVID gitu iya, lah, iya, gitu. iya kayak gitu, dan itu katanya dolar kuning gitu apa ya? Ya, Bodoh lah pokoknya ada kopi gitu. Ya. Ada kopi ada kopi gitu kan. Bahasa kerja pasti beda sama yang sebelumnya gitu mencari kerja. Ya. Sekarang itu jadi digital lah kayaknya sekarang tuh udah. digital, serba digital, dan Digital itu kenyataan. Lo ketinggalan zaman, yo lo ketinggalan zaman. iya Gitu. memang kayak aja orang-orang yang aduh sorry iya emang ya ada motor, ada banyak gitu, dan orang masalah ngedit audio males. Jadi maklum di ini aja, paling yang diambil ya nggak usah di share lah kalau penting, kalau enggak ya nggak usah. Ya yang serba digital ini kan katanya juga kan, ya yang percaya sih kadang-kadang, namanya konspirasi, kadang ada yang percaya juga. Ya sekarang kan namanya ini kita tuh dipaksa untuk pindah gitu kan, untuk pindah menjadi digital gitu kan. Yang namanya lokal, yang manual tuh udah serba diganti lah gitu. Jangan kayak sekarang sekolah pun yang begitu pentingnya sekolah aja harus WFH gitu kan. Termasuk juga pekerjaan. Berarti kita itu harus cari kerja yang bisa berbau digital gitu. Iya, minimal kita melek digital lah. Melek digital seenggaknya gitu. Soalnya kayak misalnya
ini aja kasus kecilnya. Tol aja, yang penjaga tol Udah pada udah nggak ada, udah pada dipecat, udah pada diganti sama mesin. udah kasih mesin. Apalagi, ini bro sekarang baru banget. Itu apa? Bioskop. Oh iya, bioskop udah mulai ya. Bioskop self service. Orang mau pesen di Jaknot, lewat email. Iya. Iya, udah ini gitu. Dan ini berlangsung cukup lama, yang dimana nanti teh kita tuh bakal apa? Bakal nyaman dengan Kebiasaan baru. Kebiasaan baru gitu, akan nyaman. Berarti kita iya New dong. World Order. Betul lah. Wadaw. Konspirasi dong. Konspirasi. Iya. Berarti ya kita cari kerjanya apa? Agak bingung sebenarnya ya. Agak bingung juga. Kita bisa apa itu ya? Jadi artis Bigo. Artis TikTok. Itu kalau developernya masih jalan. Iya. Kalau misalnya developernya mati, udahan katanya bosen. Ya udah, ini juga YouTube nggak tahu mati kagak ya. Iya. Tahu. Pada YouTube kemarin-kemarin udah sering down. Biasa ya, gila anjing, YouTube down anjing, Google yang begitu besarnya. Berarti kan ada perubahan di situ, ada perubahan yang baru. Tinggal kita harus pinter gini sih. Berarti kita itu menjadi orang yang bisa adaptasi. Segala apapun perubahannya. Iya. Jangan kita tuh selalu menentang gitu. Nggak gini loh kalau kata orang apa ya? Mau sampai kapan lu teguh sama pendirian lu? Ada yang bilang gitu. Mau sampai kapan lu teguh sama pendirian lu? Lu teguh pendirian, zaman terus maju. Kalau lu nggak ngikutin zaman, lu ketinggal. Pendirian yang di situ-situ aja kali ya. Iya, maksudnya gitu. yang tidak bisa yang tidak bisa ngikutin zaman iya gitu ya. gitu. Kucing kawin yang punyanya aja belum kawin. Iya aneh, lu mau ngapel nanti gitu. cari sekarang pikirin mana apa tentang kerja nih. Sekarang mana pengen apa sih yang kebayang sama mana sekarang kerja? Kemarin mikirnya bisnis apa? Food truck. Apakah itu bisa menjamin ke depannya? Di awal-awal pemikiran sepertinya ini menjamin, karena orang dengar dari orang yang punya bisnis itu, maksudnya ada yang bisnis seirama kayak gitu ya. Orang tanya minimal gini, wah enak nih, bulan pertama aja udah bisa nutupin untuk 1 tahun ke depan. Tapi waktu survei ke jalan dengan teknik yang ada, cerita-cerita orang di jalan, wah gila, persaingan parah sih pak. Persaingan jalanan tuh, emang dagang gitu sih, apalagi di jalan ya, apalagi jalan. Tapi kalau usaha misal food truck mana kok penjus kan? Yeah. Nah, pasti kalau misalnya jus maneh laku bakal rame nih, rame. Sedangkan sekarang dikurangi namanya keramaian gitu ya. Gak tahu sih nantinya gimana gitu. Tapi apa nanti bisa, aduh ini kucing. Ini adalah podcast paling seadanya. Ada kucing, ada azan, ada segala hal, serupa dan rupa. Ya ada solusi lain gak sih Maneh? Untuk solusi lain? Apakah nanti Maneh online gitu? Apa? Tadi kepikiran gini. Jadi kepikirannya itu sekarang tuh gini loh. Berhubung ada temen nih yang punya channel jual motor murah. Ya aing bisa manfaatkan itu loh, maksudnya karena orang kan suka riding juga. Orang suka, adalah beberapa temen anak motor gitu. Orang bisa beli motor yang kebilang lumayan klasik dan antik gitu ya. Pak orang pakai jalan-jalan, ya pakai dulu aja selayaknya motor pribadi, pakai nanti
sambil nongki nih bilang aja langsung nih gue mau lepas nih, tapi ini tuh jadi hanya sebagai apa ya, bukan pendapatan utama. Kalau pendapatan utama sih kayaknya kita juga harus cari kerja ke perusahaan atau enggak ya coba-cobalah Kalau kerja di peruntungan perusahaan ke pengennya PNS. perusahaan apa tuh? Ya kalau perusahaan pengennya lah yang sama kayak jurusan kita lah, production house, yang bikin Pengennya sih kayak gitu ya. Tapi yang kayak gitu menjamin gak sih sekarang? Itu loh. Iklan nggak bakal mati, nggak tahu ya, bukan nggak, sepertinya karena apa ya, iklan gitu tuh bakal ada terus. Iya. Tapi gini loh yang aing tiba-tiba kepikiran. Sekarang tuh orang ini namanya banyak banget kan yang nge-YouTube, yang bikin konten lah sekarang. Banyak banget. Nah, mereka tuh kan individual. Iya. Nah, karena mereka individu, ya, belajar sendiri. Bisa mengiklankan sendiri. Daripada dia bayar orang, dia bikin sendiri. Tapi gini, kembali di ini ya, perusahaan besar yang mereka fokusnya satu, mereka kan pasti fokusnya udah di sini, nggak mikirin yang lain. Kecuali dia mau ngemodal lebih untuk bikin apa, misalkan divisi iklannya sendiri. Maksudnya kan di divisi pemasaran kan ada kan, buat iklan tuh pemasaran. Iya. Tapi di pemasaran itu tuh jadi pemasarannya punya ada kamera buat bikin ininya. Nah, kan mereka butuh modal lagi ke situ kan. Iya. Untuk sampai saat ini kayaknya belum ada. Mereka masih tergantung sama jasa orang-orang itu. Orang-orang periklanan. Production house itu. Tapi menjamin gak sih? Menjamin gak sih? Ragu loh, kalau orang sih ragu. Kalau orang tiba-tiba kepikiran aja gitu. Masalahnya ya karena mereka bisa ngolah sendiri gitu. Iya kan. Sekarang gitu. udah mulai. Misalnya ada orang kayak ya ada kemungkinan kayak gitu sih ada. Iya gitu. Maksudnya banyak orang pengen usaha, misalnya usaha baju atau ya baju. Pengen usaha baju. Terus gimana gini gitu loh, karena production house kayak gitu tuh mereka pasarnya bukan kayak orang baru punya brand baru. Kalau brand baru mereka pasti jual bayarnya kayak orang-orang baru bisa juga, masih bawah-bawah gitulah. Tapi kalau kayak perusahaan gede kayak gitu kan, kayak mereka kan, atau misalkan Freeport lah, tambang-tambang gitu kan ada campaign safety-nya kan. Ada, yang setahu orang jadi ada yang bikin iklan khusus iklan, ada untuk company profile, ada untuk safety campaign. Itu banyak lagi. Di apa? Mereka berarti gitu. Berarti pasarnya ini mereka carinya orang-orang kayak perusahaan yang memang, pemerintahan. Yang bukan di bidang situ ya. Iya, bukan dibuat kayak apa nih? Gue punya kafe baru nih ke mereka. Wah, mahal. Iya. Jadi nyuruhnya kayak orang-orang yang baru bisa videografi, kayak gitulah. Bukan baru bisa ya, ada pengalaman tapi nggak punya perusahaan besar. Karena production house itu kan udah kebilang perusahaan besar. Jadi kliennya pun perusahaan besar. Iya. Kalau perusahaan kecil mau masuk ke production house, Pak, mahal. Jadi kayak Indomie gitu ya. Apa? Misalnya. Iya, mau buat dia ada rasa baru, butuh iklan, berarti ke PH gitu kan. Iya. Begitu. Berarti iya. Berarti nggak akan mati lah. Kayaknya. Kalau untuk pemikiran saya ini kayaknya belum sih. Belum, karena semua pasti pakai iklan. Iya sih, layanan masyarakat. Iya, campaign, safety campaign kayak gitu kan. Maksudnya sekarang corona kan kayak safety campaign pasti ada aja perusahaan yang bikin. Iya. Gitu, pengennya sih gitu, ke apa, coba kerja ke production house. Nah, kalau bilang ke TV, kalau TV orang udah bisa bilang TV bakal mati nggak sih? Tidak bisa diharapkan. Kayaknya belum menjamin ya sekarang ya. Hah? Ya tidak menjamin bakal tetap ada. Ya karena gini loh, TV aja sekarang pada pindah ke YouTube. Kalau kerja di Google, kayaknya untuk saat ini sih. Wah. Kayaknya.
Ya maksudnya Kerja di Google gak akan mati cuy. belum tentu, nggak bisa bilang gitu juga. Nggak bisa bilang gitu juga dong. Masalahnya Lihat dulu sebelum ada Google apa? apa sih sebelum ada Google? Oh ini deh, jangan Google. Dulu Yahoo. Yahoo kan perusahaan besar banget. Dulu pada masanya. Email tuh awal Yahoo kan? Iya. Yahoo, ya maksudnya ya dari Yahoo dulu, Yahoo. Tiba-tiba keluar Gmail. Asalnya kalau nggak salah, Yahoo tuh dulu mau dibeli sama Google. Tapi Yahoo nggak mau. Pokoknya dibayar gede berapa? Ya dibayar gede sama Google. Iya. Yahoo nggak mau. Bener, Yahoo nggak mau. bener. Akhirnya Google punya Gmail. Dan akhirnya Dan Yahoo, dan Yahoo pun punya search engine ya. Iya. Dan gak laku kan? Iya. Yahoo, Bing, Ya. banyak tapi Bing sekarang sudah mulai melakukan pemaksaan sih. apa sih? Ya setiap kita buka di laptop nih tiba-tiba Asli masuknya Bing. anjir. Kalau kita bisa baru beli laptop baru bisa ya masih pada kosong atau install ulang yang keluar Bing pemaksaan banget. Ya Iya gitu sih. aja, lihat aja Yahoo. Boki juga nanti ke depannya bakal ada yang search engine iya, baru. gitu kan. Kita nggak bisa bilang Google bakal Iya besar. sih. Orang Yahoo juga dulu kan besar. Google mau beli, dia nggak mau karena merasa dia besar. Google lebih bisa berkembang. Akhirnya Google lebih bisa berkembang, Yahoo yang bangkrut, nggak dapat duit. Kalau nggak salah sih Yahoo juga akhirnya dijual dengan harga yang murah banget. Kalau nggak salah, yang nggak tahu bangkrut nggak tahu dijual. Padahal ya waktu itu nerima aja ya sama Google. Iya. Masih dapat 50-50 tuh. Masih dapat persenan lah gitu. Iyalah, soalnya ya buat yang punyanya masih bisa makan kan. Bulanan dari Google. Bulanan dari Google. Tapi kayaknya investasi tuh. Anjir, investasi juga kalau perusahaannya masih jalan. Ini kita invest mana? Ya, maksudnya investnya ke yang enggak, yang inilah. Invest juga harus besar. Ya gimana ya? Yang namanya kan invest tuh ada yang buat untuk besar, ada trading, ada reksadana, ada forex, ada saham, kan banyak. Ada binomskui. Sekarang ada binomskui. Ada binomo sekarang. Ada bibit ya. Iya ada bibit. Nah bibit tuh reksadana kalau nggak salah. Iya reksadana. Jadi kalau reksadana bisa kecil, dana kecil 500.000 yang enggak. Gila anjing, gak kebayang banget sih kerjanya. Banyak banget loh. Tinggal kita cari mana nih yang bakal Kita fokusin dan kita tahu konsekuensinya. Iya. Ya kayak kita trading juga apa saham reksadana kayak itu kan. Oh, ada ini, tahu ini enggak? Aduh siapa namanya lupa. Dia ini dia tuh stand up comedian juga. Yang suaranya jelek tuh dulu. Anjir. Ya kalau nyanyi enggak, kalau emang dia kalau nyanyi emang mungkin sengaja jelek-jelekin. Dulu nyanyi sama Raditya Dika siapa ya? Oh iya tahu. Iya tahu. Yuda Keling. Iya. Nah, Yuda Keling tuh kemarin dia ini apa? Anak kampus ya? Anak kampus aja. Dia anak kelas. Nanam saham tuh, dia nanam saham. Di mana? Nanam saham masukin 3 juta gitu kalau salah. Enggak tahu ya. Di mana? Ya, di apa gitu pokoknya ya lewat ya saham lah pokoknya. Dia masukin saham 3 juta. Perusahaannya bangkrut. Anjir. Dibekukan sama IDX. Dibekukan? Hilang dong uangnya. Iya dong. Kasihan anjir. Kasihan. Terus kayak dia gini. Apa? Jing sial banget sih. Dia punya saham, ada saham. Sahamnya tuh lagi turun. Dia jual sahamnya. Besok 3 hari kemudian dia naik sahamnya. Aduh. Oh, karena dia trauma. Udah turun takutnya anjlok, taunya naik. Aduh. Kasihan sekali. Ya begitulah namanya saham. Sial banget ya anjing. Ya saham tuh harus jago prediksi. Iya sih, kita nggak bisa asal simpen Iya. aja kan. Ya kalau mau enak sih Unilever tuh kayaknya enak tuh. Orang kita pasta gigi masih kagak pakai Pepsodent. Apaan? Pasta gigi kita pakai apa? Ya kita Anjir, iya, mandi bro. aja itu Unilever. Anjing itu mah nggak pernah mati kayaknya deh. Indofood. Itu bro. Semenjak corona, Indofood tuh melonjak parah. Kita waktu awal corona COVID aja. Kan ada isu-isunya kita bakal susah makan tuh. Kita berlomba-lomba cari itu. Iya.
Gila anjir. naik saham itu dia. Ya sama tukang dagang yang jual itu yang kan lagi hype kan, pernah kan jual-jual yang kasih bumbu tambahan Oh iya ya. kayak gitu, naiknya parah anjir. Itu kayaknya nggak pernah bangkrut anjir. Di warung is always ada, sewarung kecil apapun ada itu. Iya makanya. Itu mah Jadi barang wajib. nah, Barang wajib aja. Unilever tuh lagi turun sekarang sahamnya. Kenapa tuh? Nggak tahu nggak turunnya kenapa, tapi lagi turun. Asalnya tuh dia 7.000, aduh apa namanya teh, per 7.000 per lembar. Nah satu minimal kita beli saham tuh satu slot. Satu slot tuh 100 gitu kalau nggak salah ya, sorry nih kalau salah ya. 100 berarti 7.000 kali 100 ya 7 juta ya, 7 juta ya. Ya segituan lah. Nah sekarang dia lagi jadi 3.000 4.000 ya per lembarnya. Wah, Kok bisa turun ya? kalau kita punya uang 3 juta Abis ini beli aja dulu satu slot. Tapi mini enak 3 slot sih. Abis ngeluarin dana mereka nya. Nggak tahu juga. Tapi Waktu Perancis kali, masalah Perancis itu nggak sih? yang mana? Yang ngelina Islam. Oh iya. Iya, itu mungkin ya. Nggak tahu juga sih. Tapi ya pokoknya mereka lagi turun. Tapi kan dibeli barangnya aja. Harusnya naik. Ya kan ada boykot itu. Oh iya sih. Makanya orang pengen cita-cita sih pengen jadi elit global aja. Mau dikirain ya jadi yang mau boykot kirain. Enggak, jadi elit global. Jadi kan enak. Siapa yang hina gitu. Yang udah yang pasti hidupnya enak mah keluarga Rothschild. Hah? Keluarga Rothschild. Dia tuh keluarga paling berpengaruh di dunia. Hampir semua bank yang ada di dunia itu mereka kuasai. Cuman ada beberapa negara gitu yang gak ada mereka kuasai banknya. Kalau kata konspirasi dan mungkin bukti sejarah juga ya, yang bikin pertukaran jual beli jadi pakai uang kertas tuh mereka. Kan kayak dulu mah kan kalau di Arab tuh kan dinar dirham, emas dan perak. Iya. Sama mereka diubah jadi kertas. Kertas kan kalau misalkan secara logika kertas doang gitu kan. Iya. Tapi bisa menguasain dunia. Iya. Akhirnya mereka ya gitulah, jadilah bank-bank. Nah, Bank Indonesia ini juga masih di bawah mereka. Ya, begitulah, kita udah ngalor ngidul kemana-mana ini. Jauh-jauh ya, mungkin kita nanti bisa bahas bahasan lain. Bahasan yang lain. Bahas ya, misalkan tadi ngomongin Rothschild. Ya mungkin nanti kedepannya kita bisa bahas keluarga ini dan keluarga-keluarga berpengaruh lainnya di Iya, dunia. bisa. Ya mungkin kita nanti bakal bahas kalau misalkan ada ininya. Kalau misalkan kalian minat ya bilang aja, simpan di kolom komentar. Ya kalau misalkan ya sambil sharing aja kita yang kalian tahu kasih tahu kita, nanti yang kita tahu kita kasih tahu kalian. Iya. Ya mungkin segitu dulu aja untuk podcast kali ini. Ya bisa dibilang podcast lah ya. Iya podcast sih. Ya. Sama masalah teknis yang lainnya ya hiraukan saja karena memang seadanya dan saya malas ngedit. Ya, podcast seadanya gitu. Wah, podcast seadanya dong. Podcast seadanya kayaknya. Ya udahlah. Jadi-jadinya aja. Berawal dari yang seadanya menjadi yang seandainya. Waduh. Ya udah kita tutup ya untuk podcast kali ini. Makasih untuk semuanya yang udah mau dengerin. Ya. Ya, sudahlah. Salam seadanya. Salam seadanya, salam ya. Oh iya, satu pesan. Sehat-sehat untuk kalian semua. Betul. Karena saya lagi pilek. Dah.